Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri, ya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akan menjawab apa yang saya podcastkan kemarin ya. Podcastkan kemarin itu ya terus terang ada pertanyaan kepada saya. Kalau sampean ngomong Gus, ini kebetulan orangnya banyak yang bertanya, kalau komen ngomong kan harus sampean juga membuktikan. Sampean ngomong tentang Pleret maupun Imaduddin dan kawan-kawannya itu mereka bukan benci Habib, tapi karena order. Karena order. Nah, untuk kejelasannya saya menyampaikan begini. Di samping yang pertama, saya mengalami sendiri. Saya diminta untuk menjelek-jelekan Habaib yang ujung-ujungnya saya mau dikasih uang. Mohon maaf nih, bukan berarti saya nggak doyan uang, tapi mohon maaf, ini uangnya lain, saudaraku. Siapa? Saya kalau yang namanya Cecep Muhammad Yasin ya tentu saja senang dengan uang, tapi ini untuk memecah belah umat, ini untuk menghancurkan, memfitnah. Dosanya bukan satu, mohon maaf aja, bukan kepada satu orang, dua orang, tiga orang. Oh, ini mohon maaf, dosanya kepada ulama-ulama. Berat ini kepada ulama. Dan mohon maaf sekali lagi bahwa guru kakek saya itu adalah Habaib. Guru bapak saya juga Habaib. Saya sering ngaji dengan Habaib. Mau jadi apa kalau saya mau sampai menjelek-jelekan para Habaib? Tentulah kakek saya dan bapak saya tidak tenang, dan tentu ini juga contoh yang tidak baik untuk anak-anak saya. Habis mentalnya anak saya nanti. Waduh, bapak saya menjelek-jelekan gurunya, kakeknya, gurunya, orang tuanya. Bapak saya juga sering ngaji ke Habaib, silaturahim ke Habaib. Bayangkan, saya tidak mengkultuskan para Habaib loh, ya mohon maaf loh. Saya mengkaji, menimba ilmu dari mereka. Maka mereka, walaupun saya tidak komunikasi setiap hari, belajar ngaji setiap hari, tapi mereka saya anggap sebagai guru. Dosa besar, dan banyak para Habaib itu yang belajar agama, yang menjadi ulama. Dan mereka dosa apa dengan saya? Mereka tidak ada dosa dan tidak pernah menyakiti saya, tidak merugikan saya, tidak merugikan bapak saya, tidak merugikan kakek saya, tidak merugikan adik-adik saya, keluarga saya, dan tentu saja mereka ilmunya bermanfaat untuk Indonesia. Mereka menjaga akidahnya, akidah rakyat Indonesia. Itu yang paling pokok. Mohon maaf, saya kalau katakan itu rasanya nanti saya akan, kalau memecah belah umat, mungkinkah saya akan, mohon maaf, masalah mereka zuriyahnya Rasulullah atau bukan, saya bukan ahli nasab, tapi saya menghormati mereka. Insya Allah saya meyakini mereka adalah zuriyahnya Rasulullah SAW, karena Rasulullah berpesan untuk menjaga zuriyahnya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya menghormati mereka, saya menjaga mereka, menjaga nama mereka. Lupa, Gus, ada loh oknum Habib yang tidak baik, itu bagaimana? Sekali lagi, itu oknum, jangan terus dikebiah. Ya, kita ini banyak, mohon maaf. Terus jangan kamu katakan londo-londo ireng, terus kamu tujukan kepada saya londo-londo ireng itu yang dulu membantu penjajah Belanda, membantu Jepang dan sebagainya. Itu banyak loh. Itu hampir 99% orang pribumi itu londo ireng. Kakek saya, bapak saya pernah bercerita, kakek saya ini seorang pejuang Hizbullah. Cerita tentang pengkhianat-pengkhianat atau yang disebut oleh kakek saya itu londo-londo ireng. Bapak saya juga nyebut londo-londo ireng. Itu pribumi itu. Lantas kalau mereka menjadi londo ireng, lantas sebutkan bahwa pribumi seperti saya ini adalah londo ireng. Nanti dulu. Tidak bisa kebiah-uyah begitu. Satu dua orang, ya beberapa orang lantas dikebiahkan semuanya, itu namanya kegilaan. Itu namanya kegoblokan, kebodohan, itu penyesatan. Mohon maaf. Lantas ada seorang pribumi yang melakukan korupsi, berarti seluruh pribumi itu korupsi. Nanti dulu. Kita nggak boleh kebiah-uyah etnis, itu nggak boleh. Makanya kita ada undang-undang melarang kita rasis.
Kalau ada etnis tertentu melakukan korupsi, jangan terus etnis semuanya etnis itu adalah dianggap sebagai seorang koruptor. Ada seorang etnis tertentu melakukan perampokan, atas jangan semuanya dianggap perampok. Nah, sekali lagi dengan pertanyaan itu saya harus membuktikan. Oke, pertama dari diri saya sendiri, saya sudah menyampaikan kesaksian beberapa kali di dalam podcast saya. Yang kedua, ini silahkan jenengan dengar dari pernyataan Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar tentang masalah nasab. Silakan dengarkan. Pun kaca contoh nih, termasuk contoh rame-rame nasab barang kata nih loh. Ngawur mawon tiang-tiang itu hanya karena ingin di samping di belakangnya ada jeragane wonten jeragan sing ngoten niku sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur cerita kula. Siapa jeragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Itu kok untuk apa itu? Untuk mengacau atau untuk mengalihkan situasi keadaan? Jenderal-jenderal. Bune Polres Telpuni nek iki ape ngisi amankan. Gak ada daerah sing jebol. Nggih, gak ada daerah yang jebol. Jadi buatan isu kalau di belakangnya itu ada jeragan, ada sing mendukung. Nggih, penting kepentingannya dia ini. Oke, saudaraku sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Beliau cukup dekat dengan bapak saya, Kiai Haji Mahfuddin Al-Latif, Muhammad Mahfuddin Al-Latif, dan saya juga beberapa kali silaturahim ke beliau. Dan saya meyakini apa yang disampaikan oleh beliau itu benar karena saya alami sendiri. Nah, sekarang ada pertanyaan, kalau itu bukan dari kebencian, lantas order dari mana? Di samping dari Kiai Haji Miftahul Akhyar, kita harus bedakan antara order dan kebencian. Awalnya yang namanya Imaduddin itu adalah FPI, dan Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan di orang FPI, Imam Besar Habib Rizik Syihab itu tidak pernah menyakiti atau membuat sesuatu yang tidak enak kepada Imaduddin ini. Ternyata kesaksiannya seorang yang bernama Ustadz Mahisa. Saya bilang Ustadz, beliau kecil tapi ternyata pinter agamanya. Jauh saya jujur aja jauh. Saya ini nggak ada ilmu agama sedikit, tapi saya bisa melihat sosok-sosok yang memang ini Ustadz, Ustadz ini layak dianggap sebagai pecundang, ini layak dianggap sebagai pembela. Yang sebenarnya itu saya tahu karena saya praktisi hukum. Tidak perlu praktisi hukum, semua rakyat juga melihat, seperti Ustadz Khalid yang sekarang ini bersama Ustadz Mahisa melawan PIK 2, itu menunjukkan bahwa mereka berdua adalah orang yang peduli, orang yang memang seorang pejuang, bukan seorang pecundang seperti Imaduddin, Pleret dan kawan-kawannya. Fakta ini, Imaduddin itu disebutkan oleh Ustadz Mahisa di situ dalam keterangannya, dia adalah seorang yang dulunya ketika ada di FPI menjelek-jelekan NU. Entah kenapa setelah itu Imaduddin keluar dan menjelek-jelekan FPI. Saya bukan orang FPI, sekali lagi saya bukan orang FPI loh. Saya dalam posisi ini netral. Menjelek-jelekan FPI, menjelek-jelekan para habaib, menjelek-jelekan nasab, bahkan membuat tesis nasab. Kemampuannya Imaduddin, mohon maaf kalau saya yakin itu saya meyakini tesisnya yang bersangkutan itu bukan dibuat oleh yang bersangkutan semuanya, tapi ada orang-orang di belakangnya itu. Dari keterangannya Ustadz Mahisa, oh ternyata Ustadz Mahisa menyampaikan, kalau saya simpulkan bahwa dalam pokok bahwa Imaduddin ini ketika itu ada di FPI, lantas dia pengen maju, minta dukungan FPI untuk maju sebagai calon Bupati Tangerang, ditolak oleh ketua FPI Banten yang bernama
Kiai Haji Qurtubi, dan beliau ya, dan ini maaf ya, dan Imaduddin ini kecewa. Bukan dengan ini loh, dengan Habaib loh, bukan dengan IBHRS, Imam Besar Habib Rizik Syihab, bukan dengan apa, tahu-tahu keluar. Dan saya yakin keluarnya dia memanfaatkan tubuh NU. Memanfaatkan tubuh NU untuk apa? Dia masuknya kenapa? Kalau keluar kenapa mesti ke NU? Dia keluar sajalah. Kecewa sajalah. Tapi setelah itu menyerang. Kenapa menyerang? Saya katakan ini orang kebencian. Tidak. Orang ini diorder, disiapkan sebuah tesis, lantas orang ini yang disuruh teriak-teriak. Dugaan saya begitu. Kalau dia benci sama Habib Rizik Syihab, IBRS, atau Pak Alawi, apa yang dirugikan Pak Alawi atas Imaduddin? Nggak ada. Apa yang dirugikan Habib Rizik Syihab terhadap Imaduddin? Nggak ada. Kalau orang gentle bukan dengan cara begitu. Harusnya kalau dia merasa dirugikan, monggo, kan udah sampaikan. Negara ini negara hukum, walaupun hukumnya sangat mohon maaf tebang pilih, masih dalam posisinya hukumnya hukum yang mohon maaf, hukum suka-suka. Suka terima dari sana, ya condong ke sana. Suka terima dari sini, ya condong ke sini. Suka terima dari sono, ya condong ke sono. Kebanyakan begitu hukum kita. Sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Mahfud, di mana kalaulah ada dewan pun juga begitu, kelihatannya keluar-keluar setelah dengan Jaksa Agung, setelah itu dengan Kejaksaan Agung, setelah itu dia titip perkara. Ada rekam jejaknya itu, rekam digitalnya ada di depannya DPR, dan itu keren. Prof. Mahfud itu menyampaikan itu keren, apa adanya, berani. Tapi kembali kepada Imaduddin, tidak ada yang dirugikan. Nah, makanya saya mengatakan itu bukan kebencian, itu order. Kalau sampai tanya itu loh jawaban saya. Itu bukan kebencian. Kalau kebencian misalkan si Fulan benci sama saya karena pernah saya sakiti atau pernah saya rugikan, dia benci sama saya, itu wajar. Tapi kalau si Fulan itu tidak pernah saya sakiti, tidak pernah saya rugikan, lantas tahu-tahu dia benci sama saya, itu ada sebab lain. Mungkin faktornya bisa jadi faktor uang. Nah, berhubungan dengan nasab, saya meyakini ini berhubungan dengan order. Apalagi dengan saya sampaikan, coba lihat keterangan dari Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dan coba hubungkan juga dengan apa yang saya alami. Saya alami sendiri, order. Lebih jelas lagi, coba saya lihat. Ini video tentang pleret. Nah, saya buka ya. Pleret. Oh, mohon maaf, saya buka dulu tentang pernyataan dari Ustadz Mahesa tentang si Imaduddin. Silahkan baca. Tapi saya pernah dengar kisah yang berbeda, bukan terkait alasan keluar dari FPI masuk NU. Tapi perlu saya sampaikan di sini, kawan-kawan, dulu Haji Imad itu mau nyalon bupati, tapi nggak dapat dukungan dari Buya Qurtubi, Imam Besar FPI Banten, waktu masih jadi FPI. Itu saja cerita yang berbeda dari video yang pertama tadi. Jadi balik lagi kepada judul yang pertama, tentang nyinyirin para habaib, ngeributin istilah ataupun gelar para habaib. Terus saja, Haji Imad. NU lagi yang kena, padahal banyak habaib di NU Yomos. Ya iyalah. Komentar antum, Kang Mas, lebih tepatnya disampaikan kepada Kiai Haji Imaduddin. Kresek. Jangan komentar ke saya. Mungkin Kiai Haji Imad ini lagi menikmati euforia media sosial, bantah-bantahan. Lanjutkan saja ya. Kiai Haji Imad, barangkali kalau sampai ada gesekan dengan Habib Bahar dan para habaib yang lainnya, bisa jadi mungkin terdengar oleh 9 apa gitu, 9 bos mungkin ya. Karena kalau 9 bintang sudah jenengannya, ya memang begini, sudah di bawah naungan 9 bintang alias NU ya. Heran saya sama Kiai Haji Imad, dulu waktu jadi FPI nggak ada data nyinyirin ulama NU. Begitu masuk ke NU, nyinyirin dulu ini. Dalam 2 tahun ini banyak statement Haji Imad yang nyinyirin habaib dan FPI. Heran kan? Entah apa sebabiannya, wallahu a'lamu bishawab. Tapi saya pernah dengar
kisah yang berbeda, bukan terkait alasan keluar dari FPI masuk NU. Tapi perlu saya sampaikan di sini kawan-kawan dulu, Haji Mat itu mau nyalon bupati, tapi nggak dapat dukungan dari Buya Qurtubi, imam besar FPI Banten, waktu masih jadi FPI. Itu saja cerita yang berbeda dari video yang pertama tadi. Jadi balik lagi kepada judul yang pertama, tentang nyinyirin para habaib, ngeributin istilah ataupun gelar para habaib. Terus saja ya Jimat. Karena kalau 9 bos ngedenger pasti senang loh. Dan ya bisa jadi kan jadi donatur untuk melegalkan ke niat ataupun cita-cita yang tertunda jadi Bupati Tangerang kan itu Jimat. Saran saya sih lanjut terus gesek-gesek para habaib, karena itu akan menyenangkan 9 bos. Percaya deh, aliran dana akan sangat cepat. Percaya deh Jimat, lanjut saja. Oke, saudaraku sudah membacakan apa yang disampaikan oleh Ustadz Maisa. Dalam arti kata membaca ini sudah melihat, lantas membaca. Oh, menyimpulkan. Oh begitu. Tanya sama Imaduddin. Kalau nggak percaya, kamu itu dirugikan oleh Habib apa? Kamu dirugikan oleh Pak Alawi apa? Kamu dirugikan oleh orang-orang yang berhubungan dengan yang bernasab Pak Alawi itu apa? Mereka tidak akan bisa, Imaduddin saya yakin tidak akan bisa menjawab. Karena ini saya pernah tanyakan kepada orang yang mengikuti Imaduddin, yang mengikuti Fuad, saya tanya. Kamu saya tanya sekarang. Saya tidak perlu menyebutkan namanya karena dia juga cukup dekat dengan saya tanya kamu. Kamu benci habaib, kamu mendukung tesisnya Imaduddin, kamu mendukung pleret dan sebagainya karena kata-kata Nusantara. Mohon maaf, saya pribumi. Memanfaatkan nama NU, memanfaatkan nama pribumi, ya kan? Untuk menghancurkan sebuah etnis, dalam hal ini Arab. Mohon maaf, etnis Arab yang dalam hal ini adalah Pak Alawi. Apa tujuannya saya tanya? Coba kamu tanyakan kepada yang namanya Imaduddin, pernahkah Imaduddin itu dirugikan oleh habaib? Pernahkah Imaduddin itu disakiti oleh yang namanya habaib? Kalaulah pernah, kenapa harus berkuar-kuar dan mengajak orang lain untuk ikut serta dengan dia? Kenapa dia tidak jalankan sebagai mestinya, yaitu melakukan upaya hukum atas habaib-habaib yang mungkin merugikan dia, yang dianggap merugikan dia, atau membuat dia tidak baik, atau tidak senang atau kecewa. Kalau ada pidananya silakan coba laporkan ke polisi. Kalau ada perdatanya silakan gugat, supaya kita semua tahu sesungguhnya apa sih masalahnya kan gitu. Padahal karena Imaduddin ada di FPI, saya sampaikan kabarnya, saya memang tidak pernah tahu dia ada di FPI karena saya bukan orang FPI, tapi kabarnya dia ada dulu adalah orang FPI, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Maisa. Dulu ketika di FPI dia nyinyir kepada NU, begitu keluar dari FPI bergabung dengan NU dia nyinyir terhadap FPI. Memang ya dalam keseharian, dalam ibadahnya sama antara orang-orang FPI dengan NU. Ini hanya ada yang memecah belah saja. Coba tanyakan itu. Begitu juga dengan pleret. Pleret, saudaraku, itu dulu sangat hormat dengan yang namanya Habib Rizik Syihab, imam besar Habib Rizik Syihab. Bahkan beliau itu yang namanya Fuad Pleret ini, itu begitu hormatnya, takut untuk mengkritik. Ini videonya. Ini video nampaknya sudah lama teman-teman ya. Di sini si Fuad Pleret ya dulu sangat mengakui kemuliaan daripada Imam Besar Habib Rizik Syihab, kecerdasannya, kepintarannya, kealimannya. Si Fuad di sini mengakui teman-teman dulu, bahkan untuk mengkritik Habib Rizik pun si Fuad katanya tidak layak. Di sini kata si Fuad, saya bukan kelasnya untuk mengkritik Habib Rizik Syihab. Nah di sini teman-teman videonya. Jadi Pak Jokowi itu juga imam besar lah menurut saya, sama-sama besarnya lah. Yang satu itu Pak Jokowi presiden itu memimpin formal, yang satu Habib Rizik memimpin informal. Dua orang ini, waduh, mari kita agar bisa bertemu, saling berkorban, bersinergi. Karena saya yakin dua orang ini
orang-orang hebat, orang-orang dahsyat, dan semua itu keduanya menjadi hebat dan dahsyat atas anugerah Allah. Teman, saya yakin katanya teman-teman, dua orang ini sangat hebat, sangat dahsyat katanya. Yakin dulu, sifat sangat yakin kalau Habib Rizik itu sangat hebat, sangat dahsyat. Tetapi saat ini keyakinan si Fuad ini, nampaknya keyakinan si Fuad ini bukan keyakinan yang betul-betul dari hati teman-teman, tetapi keyakinan yang memang dibuat-buat. Ya seperti contohnya sekarang, sangat yakin nasab Balawi terputus, tidak tersambung kepada Rasulullah. Keyakinan itu yang dibuat-buat teman-teman, bukan yakin karena keilmuannya, bukan yakin karena ada buktinya, tetapi yakin karena memang dibuat-buat oleh si Fuad. Lanjut. Luar biasa passionnya untuk kebaikan bangsa ini. Waduh, kalau bersatu dahsyat bangsa ini. Dan kita mari kita berdoa lah, dan kalau saya ikut-ikutan mengecam pribadi kedua tokoh ini. Kalau mau ngecam, misalnya saya mau ngecam Pak Jokowi atau saya mau ngecam Habib Rizik, yang ngaca dulu lah saya itu siapa. Pak Jokowi itu presiden, Habib Rizik itu ulama dahsyat dan itu. Ini teman-teman, untuk mengkritik Habib Rizik, si Fuad dulu masih mikir-mikir teman, harus ngaca dulu siapa saya gitu. Tetapi saat ini si Fuad bukan cuman mengkritik, tetapi lebih ke menghina, menjatuhkan daripada harkat martabat daripada Habib yang ada di Indonesia teman. Oke saudaraku, sudah lihat kan videonya Pleret ini? Bagaimana dia ketakutannya dengan yang tadi pembawa apa itu yang melakukan podcast itu, yang menyampaikan tentang Fuad tadi, menarasikan cukup jelas bahwa fakta yang namanya Fuad Pleret ini dulu sangat menginginkan antara Jokowi sebagai presiden dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab itu bersinergi, dan kedua-duanya dianggapnya adalah orang yang dahsyat, yang baik untuk negeri ini, yang bisa membawa negeri ini menjadi, ya kalau kita bilang, kemaslahatan, membawa kemakmuran, membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ini nyata saudara. Kenapa sekarang tanyakan kepada Fuad Pleret? Bagi jenengan-jenengan yang dekat dengan Fuad Pleret, tanyakan kenapa kok sampai bisa dulu begitu baiknya, sekarang begitu jeleknya. Apa yang membuat Fuad Pleret itu sampai sebegitu? Kalaulah karena tesis, narasinya bukan di situ, diuji. Ujiannya bukan harus lewat medsos begini. Ujiannya silahkan dilakukan upaya hukum. Ajukan pendapat Imaduddin untuk supaya itu diuji di pengadilan bahwa nasab Alawi tidak ada hubungannya dengan zuriyah Rasulullah, terputus dan sebagainya. Silahkan diuji, nanti hakim akan menilai dengan mendatangkan saksi ahli. Dan tentu saja akan dinilai juga, akan non-sewu legal standingnya para pihak yang memasalahkan, termasuk dalam hal ini Imaduddin dan Pleret. Kalau saya meyakini tidak ada seminar tentang nasab ini, tidak ada yang menguji. Tahu-tahu dianggap tesis. Aduh, tesis yang bagaimana? Tesis itu diuji dulu. Tidak ada perdebatan tentang itu yang sehat. Tidak ada keputusan hukumnya. Nah ini yang harus jenengan lihat. Saya yakin tesis ini hanya dipakai sebagai dasar, sekali lagi, sebagai dasar seolah-olah itu adalah benar, lurus, valid, padahal itu semua adalah belum teruji, alias zero ujian, zero fakta. Karena yang melakukannya, kalau melakukan seperti itu, orang ini tidak dirugikan. Ini hanya sekedar perantara. Yang paling pokok di atas di semuanya itu, saya meyakini, menduga bahwa berhubungan dengan nasab itu semuanya adalah by order. Dan seperti di order, seperti kita tahu. Kenapa itu di order? Nah, sekali lagi pertanyaan. Kenapa itu di order?
karena untuk mengimbangi situasi dan kondisi Indonesia yang carut marut, hukum yang carut marut, korupsi yang merajalela, masalah yang dibawa oleh hutang, hutang Indonesia yang menggunung di eranya Jokowi, korupsi yang membabi buta, nggak karu-karuan menggurita di segala lini, di mana itu merugikan triliunan uang Indonesia, uang negara kesatuan Indonesia, uang negara yang tentu saja merugikan kita-kita rakyat. Dan itu semuanya dibumbu-bumbui dengan kata-kata fitnahan, penjajah. Ya Allah, sudahlah, kalau kita melihat pengkhianat dan sebagainya seperti diucapkan, padahal pengkhianat negara kesatuan Republik Indonesia itu mereka para pejabat-pejabat, para aparat pemerintah yang menyalahgunakan wewenang, melakukan kolusi, melakukan korupsi, dan merugikan keuangan negara dengan kebijakan-kebijakannya yang amburadul. Ini yang saya maksudkan, bahwa ini order untuk pengalihan. Saya tidak sepakat, mohon maaf, ada kata-kata kebencian, didasari kebencian. Tidak, sekali lagi ini didasari order. Masalah nasab itu bukan didasari kebencian, tapi didasari order, didasari uang, seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mahesa, dan seperti yang saya alami, bahwa ini semua bukan karena kebencian tapi karena order untuk menjelek-jelekan Pak Alam, order untuk mengalihkan kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang amburadul tidak karu-karuan dengan menjadikan Pak Alawi sebagai korbannya, sebagai bahasanya, sebagai pengalihan permasalahannya. Itu saudaraku yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kiranya semoga itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang berhubungan dengan masalah nasab. Saya Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tapi insya Allah ini bisa menjawab semuanya. Silakan jenengan berpikir sendiri dengan bukti-bukti yang saya sampaikan tadi. Itu dari saya. Fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama saya Peduli Palestina.